Kebijaksanaan Politik Perempuan. Salam demokrasi, jumpa lagi di video Election House, kali ini dengan judul Kebijaksanaan Politik Perempuan. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen untuk menjadi bagian perbaikan pemilu dan demokrasi melalui channel Rumah Pemilu ini. Adakah kata perempuan dalam Konstitusi Indonesia? Jawabannya ada. Identitas warga perempuan amat kuat dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kesadaran terhadap keadaan hukum afirmatif ini semakin menyimpulkan diskriminasi perempuan di Indonesia sebagai tragedi yang ironis, khususnya dalam pemilu. Pertanyaan dan jawaban tentang jaminan hukum tertinggi negara itu penting disampaikan pada konteks pemilu 2024. Ini bertepatan dengan Komisi Pemilihan Umum yang mengeluarkan peraturan KPU 10/2023. Pasal 8 ayat 2 peraturan ini menyadarkan ternyata capaian afirmasi perempuan selama ini belum menjamin perempuan cukup terwakili di parlemen. Sebaliknya, melalui produk hukum yang rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan, afirmasi perempuan dalam konstitusi dan undang-undang bisa runtuh begitu saja. Cita konstitusional kelembagaan politik yang representatif malah dihambat prosedur teknis. Penggenapan ke bawah persentase perempuan dalam daftar calon tiap daerah pemilihan menjadi anti klimaks afirmasi perempuan dalam tren kewenangan KPU. Sebelumnya, anggota KPU cenderung membuat PKPU yang lebih menguatkan perempuan. Malah, pasal 8 ayat 2 PKPU 10/2023 berbeda 180 derajat dengan PKPU sebelumnya. Misal, PKPU dalam pemilu legislatif 2014, KPU menjamin 30% pencalonan perempuan tiap daerah pemilihan. Kata perempuan ada dalam konstitusi kita, tepatnya pada pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pasal ini, kata perempuan ditulis bukan dengan kata perempuan, melainkan dengan kata setiap orang. Pasal itu berbunyi, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Kata setiap orang pada pasal itu seharusnya adalah kata perempuan. Mengapa? Jawabannya karena pasal itu buah dari perjuangan kelompok perempuan politik dalam amandemen Undang-Undang Dasar. Penjelasan itu bisa kita buktikan dan kita dapatkan dasar hukumnya dalam risalah proses amandemen Undang-Undang Dasar Pasca Reformasi. Dalam buku 8 Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terbitan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 2010, tertulis jelas bahwa konten pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar bisa ada karena upaya kuat yang luar biasa dari gerakan politik perempuan. Valina Singka Subekti merupakan nama perempuan politik yang secara percaya diri serta tinggi kualitas menyampaikan politik afirmasi perempuan dalam perubahan Undang-Undang Dasar Indonesia. Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia ini mewakili fraksi utusan golongan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ia dengan baik menjelaskan prinsip hak asasi manusia yang harus dijamin dalam konstitusi. Valina mengingatkan bahwa salah satu prinsip HAM adalah prinsip keadilan gender. Ia menjelaskan bahwa konstitusi harus menjamin prinsip persamaan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender. Perempuan yang kini menjadi profesor di FISIP UI ini merujuk Deklarasi Wina yang disepakati lebih dari 170 negara termasuk Indonesia pada 1993. Dokumen hukum internasional telah memberi pengakuan bahwa hak asasi perempuan adalah bagian dari HAM yang integral, tidak dapat dicabut dan tidak dapat dipisahkan. Lebih jauh, Valina menjelaskan bahwa substansi HAM tidak hanya terbatas pada hak-hak sipil politik, hak-hak ekonomi, hak-hak sosial budaya, tetapi juga pentingnya memasukkan mengenai hak asasi perempuan. Menurutnya, ini juga berkaitan dengan soal wacana yang menjadi arus utama di dunia mengenai demokrasi, kebebasan, HAM, dan lingkungan hidup.
Eksistensi gerakan politik perempuan dalam amandemen konstitusi lahirkan dinamika pembahasan politik afirmatif yang melahirkan pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Identitas politik perempuan mengembangkan pembahasan tentang identitas kelompok rentan lainnya seperti anak dan warga lanjut usia atau lansia. Jaminan hukum tertinggi ini kemudian dioptimalkan kelompok perempuan dalam mengadvokasi hukum pada tingkatan undang-undang. Jika kita menempatkan warga negara mempunyai ragam identitas sosial, tampaknya perempuan merupakan identitas yang paling banyak ditulis dalam undang-undang. Kita bisa sebut sejumlah judul undang-undang yang khusus mengafirmasi perempuan. Ada undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ada undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, atau yang belakangan sah secara fenomenal, ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Di tema atau judul undang-undang dan peraturan lain, identitas perempuan hadir dalam bentuk pengarus utamaan gender bidang hukum. Adanya entitas gender dalam hierarki peraturan perundang-undangan berkonsekuensi pada alokasi anggaran serta pendidikan dan pelatihan bagi perempuan. Dalam undang-undang politik, dilahirkan sejumlah bentuk ragam afirmasi pada banyak undang-undang. Kata perempuan hadir dalam undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, dan undang-undang pilkada. Perempuan ditulis secara khusus menyertai perlakuan khusus, diantaranya sebagai kuota gender dan kuota pemilu. Kuota gender nyata diwujudkan dalam undang-undang partai politik. Bentuknya adalah kewajiban bagi tiap partai politik untuk menjadi badan hukum harus mempunyai perempuan minimal 30% dalam pengurus. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan adanya representasi perempuan yang setara dalam daftar calon legislatif partai politik. Kuota pemilu merupakan konsekuensi dari kuota gender dalam partai politik. Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu paling aktual menjamin kuota pemilu. Dalam ketentuan hukum ini, perempuan dikuatkan hadir minimal 30% sebagai peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Bahkan, partai politik diwajibkan memenuhi kuota minimal 30% calon perempuan dalam daftar calon anggota legislatif yang diajukan, yang jika dilanggar, partai politik tidak bisa menjadi peserta pemilu. Sayangnya, pada konteks pemilu 2024, semua jaminan konstitusi dan undang-undang tersebut hancur dengan aturan teknis KPU. Jika kita mengingat kembali konteks pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ini akan membuat kelompok perempuan sakit hati. Kata perempuan menjadi tidak ada pada rumusan kalimat pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar Indonesia, salah satunya karena disebabkan kebijaksanaan hati gerakan perempuan. Kebijaksanaan hati ini membuat kata perempuan menjadi kata setiap orang yang mempunyai hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Sayangnya, kebijaksanaan politik perempuan pada perumusan hukum tertinggi itu malah dikhianati institusi demokrasi bernama KPU pada pemilu 2024. Komisi Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang juga dijamin di konstitusi sebagai buah dari gerakan masyarakat sipil ini malah berpihak pada patriarkis partai politik DPR. Jika gerakan perempuan politik tahu pada pemilu 2024 akan lahir PKPU 10 2023, tampaknya kebijaksanaan hati politik perempuan tidak akan dipilih. Seharusnya cukuplah kewajaran hati politik perempuan untuk kuat mendesak kata perempuan hadir pada pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar dan pada pasal-pasal lainnya. Rahim Ibu Reformasi telah menghasilkan politik afirmasi dan komisi pemilu yang mandiri. Tapi, sebagai anak, KPU malah mengkhianatinya. Demikian video Election House kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Terima kasih.